wartawan yang berhubungan sejak dilakukannya proses tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh saudara R, tersangka R. Selama ini kami dari tim pengacara saat tersangka R tidak pernah menginformasikan kepada media manapun, dan pada hari ini setelah selesai hasil rekonstruksi baru kami juga mau berbicara, karena gimana pun saudara R sudah mengakui perbuatannya, sehingga kami juga tidak mau mendahului penyidik dalam menyampaikan tentang bagaimana cara pelaku menghabisi korban. Dengan demikian kami dari tim pengacara saudara R, tersangka saudara R itu ada 6 orang. Saya adalah yang selaku ketua tim, saudara Beni Topan, saudara Hari Pandi, saudara Robert Jami, saudara Amos Laku, dan saudara Narita. Yang mana pada konteks pembunuhan yang ada itu tentang berita-berita berkembang di luar segala macam, itu adalah suatu berita yang bersifat hoax, apalagi berhubungan dengan media-media yang tidak dapat mempertanggungjawabkan keabsahan daripada berita-berita itu, karena semua pun proses itu harus melalui BAP polisi, karena berhubungan dengan saksi-saksi, bukti-bukti itu merupakan kewenangan daripada pihak penyidik, dalam hal ini Polda NTT. Dengan demikian, kemarin rekonstruksi yang dilakukan semuanya sudah sesuai dengan bukti-bukti yang ada, keterangan saksi maupun keterangan tersangka. Dan memang di satu sisi beberapa orang berpendapat bahwa dalam melakukan pengusutan terhadap suatu tindak pidana tidak bisa mengejar keterangan tersangka. Oke, benar, tapi keterangan tersangka itu dapat dipakai ketika keterangan itu juga bersesuaian dengan bukti-bukti yang ada. Nah, ketika kami mendampingi saudara R dari tim pengacara, semua keterangan tersangka itu sangat-sangat bersesuaian, tidak ada satupun yang sama. Mungkin teman-teman wartawan mengikuti berhubungan dengan rekonstruksi, mungkin saudara-saudara atau teman-teman wartawan sudah melihat sendiri bagaimana proses dari awal sampai akhir. Jadi mungkin selanjutnya disampaikan oleh teman saya, saudara Beni Topan atau dengan saudara Hakan. Baik, terima kasih teman-teman semua. Ya, kami berterima kasih ya. Pertama, permohonan maaf kepada teman-teman, kenapa teman-teman itu ingin mendapat informasi dari kami, tapi kami begitu menahan diri, belum bisa menyampaikan. Yang pertama adalah karena pertimbangan kami, biarlah penyidik bekerja secara maksimal untuk mengungkap kasus ini. Yang kemudian yang kedua adalah bahwa kami juga menyadari bahwa keluarga korban itu masih berduka. Tentunya kalau kami menyampaikan sesuai versi klien kami, tentunya akan membuat perasaan yang kurang menyenangkan. Kami tim kuasa hukum juga secara resmi menyampaikan turut berduka cita untuk adik kami dan cucu kami Lael. Kami sebagai pengacara tentunya menjalankan tugas kami secara profesional, yaitu mengedepankan kebenaran. Kebenaran itulah yang akan membuka tabir semua. Kebenaran itu akan terungkap apabila fakta-fakta hukum itu boleh hadir di dalam keterangan saksi, barang bukti, ahli dan sebagainya. Sehingga apapun yang dilekatkan kepada tersangka kami pada dasarnya cuma mendampingi saja untuk menjaga agar klien kami itu hak hukumnya itu jangan dilanggar. Begitu, dia jangan dipaksakan, dia jangan ditekan dan sebagainya. Biarkan dia memberikan informasi yang dia tahu, yang dialami. Silakan penyidik mengembangkan itu kepada alat-alat bukti yang lain. Begitu, bagi kami itu menjadi catatan dan kami berterima kasih. Kemarin itu polisi telah melakukan rekonstruksi setelah tahapan-tahapan penyidikan yang mereka lakukan, yaitu mengambil keterangan para saksi, barang bukti yang ada, hasil forensik, keterangan ahli. Dari rangkuman itulah jadilah rekonstruksi itu. Dan kami pada dasarnya merasa senang karena mulai terbuka. Tapi ini dan hak klien kami, kondisi klien kami pada posisi apapun, itulah tergambar dalam rekonstruksi itu. Dan kami juga berterima kasih bagi teman-teman media yang juga memfasilitasi
supaya kegiatan rekonstruksi itu bisa dilihat oleh masyarakat. Dan kami berharap juga bantuan bagi teman-teman kami yang mengerti hukum untuk bisa menjelaskan dan mendudukkan persoalan ini secara baik, supaya masyarakat juga teredukasi secara baik terhadap sebuah tindak pidana yang kebetulan hal itu dialami oleh saudara kekasih kita AM dan LM. Itu beberapa catatan, sebentar kita berdiskusi lebih berkembang dan akan dilanjutkan oleh sahabat saya, rekan saya, Pak Hari. Jadi baik, terima kasih. Ya, saya melanjutkan apa yang diterangkan oleh dua rekan saya, Pak Bobi dan Pak Beni, ya, bahwa berkembang opini di masyarakat, ya, bahwa pengacara R itu mereka membela orang yang bersalah. Sudah tahu orang bersalah tapi kok dibela, ya. Ini yang perlu saya sampaikan di sini, bahwa kehadiran kami dalam mendampingi dalam hal ini tersangka bukan semata-mata karena kami menjalankan profesi, tapi kami dalam hal ini kami juga menjalankan perintah undang-undang, ya. Kami menjalankan perintah undang-undang di mana seorang tersangka itu yang melakukan suatu tindak pidana yang ancaman hukumannya 5 tahun ke atas, itu wajib hukumnya didampingi oleh pengacara. Jika tersangka yang melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya 5 tahun ke atas, dia tidak didampingi oleh pengacara, maka semua keterangan yang tertulis dalam BAP itu dianggap cacat. Oleh karena itu, melalui konferensi pers kita saat ini, ya, Randi sudah mengakui perbuatannya, ya. Tapi di lain sisi kita hidup di negara hukum, di mana di Indonesia dalam hal ini hukum acara pidana mengenai bahwa kita harus menghormati proses hukum ini, ya, agar supaya kasus ini ketika diputus oleh hakim benar-benar berdasarkan bukti yang benar-benar terang, ya, bukti yang benar-benar terang dan benar-benar memenuhi rasa keadilan, baik itu di pihak korban maupun keadilan bagi pelaku. Karena bukan hanya korban saja yang membutuhkan keadilan, pelaku pun dia membutuhkan keadilan. Karena kita hidup di negara hukum, ya. Mungkin dari saya cukup. Kakak bisa tanya sedikit, ya? Kalau pengakuan saudara R sendiri terhadap kakak sebagai penasihat hukum ini, apa yang menyebabkan dia sampai tega menghabisi korban? Itu pertama. Yang kedua, bagaimana bisa R ini menyimpan rahasia ini atau kelakuan ini sudah beberapa bulan, hampir 2 bulan baru mau menyerahkan diri ke pihak kepolisian. Terus yang ketiga terkait pasal, jadi diterapkan dengan pasal berlapis ini, 340, 338, bahkan undang-undang perlindungan anak. Menurut kakak sebagai kuasa hukum itu bagaimana? Oke. Kalau mengenai pertanyaan berhubungan dengan bagaimana R itu menghabisi motifnya, itu bagian daripada materi yang kami tidak bisa sampaikan, dan itu nanti disampaikan dalam persidangan. Sementara karena di dalam motif yang dijelaskan juga sebenarnya kami tidak mau ini, karena kalau dilihat daripada keterangan R itu ada pemenggalan mengakibatkan mengarah pada pasal yang tadi disebutkan, tapi itu saya tidak bisa menjelaskan ini, itu dalam fakta persidangan, dalam persidangan baru kami ungkapkan itu. Yang berikut menyangkut dengan apa tadi pertanyaan, kita sudah diperiksa tapi masih bisa menyembunyikan. Oh, menyembunyikan. Kalau mau bilang, kalau tentang suatu tindak pidana itu akan dia lakukan itu, ini kan ada ketakutan. Ketika setelah membunuh itu dia ketakutan itu sampai 3 hari mayat tidak sembuh. Dia pun ketika kami mendampingi dia tidak tahu apa yang dia mau buat. Makanya ketika pada saat terjadi pembunuhan itu dia tidak tahu buang kemana, maka dia mencoba menghubungi teman-temannya, dan juga menghubungi temannya itu bukan berarti mau mengubur manusia mayat, tapi dia mau kubur anjing, sehingga sampai
teman-teman itu tidak dapat dijadikan sebagai saksi, dan benar-benar mereka tidak tahu mengetahui tentang hal itu. Nah, menyembunyikan itu memang pada dasarnya sembunyi. Nah, terungkap dulu kenapa dia tidak mengakui, ketakutannya ada di situ. Nah, tapi dengan adanya begitu diperiksa segala macam, maka dia di situ dia juga tertekan, maka tertekan dengan berita-berita yang beredar, maka di situ dia ke Polda dan mengakui perbuatannya. Jadi dalam perbuatan pengakuan itu bukan serta merta, tapi memang satu proses di mana ketika polisi sudah 2 kali, tapi polisi juga belum bisa menetapkan tersangka. Kalau pasal itu penyesuaian dengan pasal-pasal yang diterapkan itu nanti kita dalam persidangan. Berarti pasal Juga berpendapat dengan penyidik dalam hal penerapan pasal itu kita lihat. Karena itu kan masih proses di penyidik. Ini kemarin kan baru selesai konstruksi. Ya. Opini yang berkembang di masyarakat bahwa bukan pelaku tunggal. Tanggapan penasihat hukum sendiri apa? Penasihat hukum nanti. Kalau menyangkut dengan bukan pelaku tunggal, berarti orang yang menerangkan bahwa masih ada pelaku lain, harusnya penyidik memanggil dia, karena dia mengetahui tentang ini tapi tidak informasikan kepada penyidik. Jadi ada beberapa opsi harusnya penyidik itu memeriksa, yaitu Bong Sine, kedua LBH, dan juga mungkin saja pengacara yang disebutkan kemarin dan pengacara Jakarta. Kenapa? Mereka bilang ada bukti-bukti pelaku lain di rumah kosong, tapi kami juga rasa bingung apa yang disampaikan berdasarkan bukti yang dimiliki penyidik pada tanggung jawaban. Jangan membuat hukum ini bagian daripada pelecehan terhadap hukum yang dilakukan oleh orang-orang. Dari sisi pengacara, kan ada pengacara korban, Ya. ada pengacara tersangka. Nah, kemarin waktu dilihat di banyak tayangan bahwa ada beberapa pengacara tersangka korban yang bertanya Ya. seolah memprotes hasil penyidikan polisi ini. Itu padahal ini kan kewenangannya pengacara terdakwa. Ya. Nah, penanganannya seperti apa? Jadi kami juga rasa ini juga bagian dari pembodohan hukum. Kalau kita sering sidang di pelajari hukum acara pidana, sebenarnya yang bertindak di situ itu kita pengacara sifatnya hanya memantau berjalannya proses. Dan itu pun sebenarnya itu yang aktif di situ adalah kami pengacara pelaku, karena kamilah yang bertindak atas kepentingan klien kami ketika dibawa dalam persidangan. Sementara korban itu sudah diwakili oleh negara, yaitu penyidik dan kepolisian dan kejaksaan. Mereka inilah yang membawa dokumen atau barang ini ke pengadilan untuk dipertanggungjawabkan apakah yang dilakukan oleh JPU itu sudah sesuai tidak. Bukan pengacara. Dari kemarin memang benar ada banyak hal yang kami merasa bahwa agak lucu juga. Cuma ya kami bilang tidak mengerti hukum acara juga. Bilang, pokoknya lucu saja lah. Kami, kalau saya bilang menyatakan ini, nanti bilang kami juga melecehkan profesi. Ya udah, biar teman-teman masyarakat yang menilai. Dan baru kali kasus ini, pengacara korban intervensi dalam pelaksanaan rekonstruksi. Kami pengacara pelaku, diam saja memantau. Karena kami pahami bahwa kami hanya melihat pada BAP apakah ketika pergerakan rangkaian perbuatan yang dilakukan itu bersesuaian tidak. Kami tidak bisa berbicara. Nah, kalau seandainya dalam rekonstruksi itu tidak bersesuaian, penyidik karena mendalami ini, bukan kami juga, penyidiklah mendalami. Mungkin tidak benar berarti dia berbohong atau seperti itu, kewenangan penyidik, kewenangan kami juga. Mungkin demikian penjelasan. Mungkin tambahkan oleh mungkin sedikit hasil rekonstruksi sendiri dari pihak kuasa hukum pelaku. Ini melihat sudah yang dilakukan oleh pihak kepolisian sudah berjalan sesuai atau masih enggak, karena dari kuasa hukum dari korban sendiri masih melihat ini ada keganjalan-keganjalan. Oke. Kalau dia keganjalan-keganjalan, pertanyaan pertama, dia tahu bukti apa dimiliki oleh penyidik. Itu pertanyaan. Kedua, dia punya BAP tentang penetapan tersangka, sehingga dia mengetahui bahwa ada keganjalan. Apa sementara
pada saat rekonstruksi kemarin, ketika polisi membaca tentang rangkaian peristiwa perbuatan itu, dia cuma mencatat. Dalam artian dia sendiri tidak tahu bagaimana dibilang ada lompatan. Jadi rasa lucu saja, ini ditamakan oleh teman-teman saya. Baik teman-teman, yang tadi saya bilang dari awal bahwa rekonstruksi itu setelah mendapat informasi, keterangan dari saksi, alat bukti yang lain, barang bukti yang lain, dan alat bukti yang lain. Kemudian dirangkaikan dalam sebuah tindakan tadi itu untuk mendapat kejelasan. Kami saja sebagai pengacara tersangka dalam hal ini R itu hanya memiliki BAP dari tersangka. Kami tidak mempunyai barang bukti yang lain. Dan untuk itu dalam proses rekonstruksi tadi kami mengawal sesuai dengan keterangan klien kami. Kalau berbeda, hak dia untuk menolak melaksanakan rekonstruksi itu. Sehingga dalam perjalanan rekonstruksi itu, kalau berdasarkan BAP ini sudah sesuai, karena ini hak dia. Apakah dia berbohong? Dilindungi. Apakah dia mau diam? Dilindungi. Apakah dia memberi keterangan-keterangan yang dapat merugikan dirinya? Dia bisa diam. Dia tidak mau menjawab. Karena itu hak dia. Supaya kita semua juga bisa belajar. Yang kemudian tugas polisi adalah yang tadi dari rangkaian keterangan-keterangan itulah yang digerakkan. Saya juga yang tadi seperti apa yang disampaikan. Kalau ada orang lain melihat kejanggalan-kejanggalan itu, berarti mereka tahu persis seperti apa. Dan kalau mereka tahu seperti itu, sebagai masyarakat yang taat hukum harusnya memberikan kepada polisi inilah alat bukti yang dilupakan atau barang bukti lain yang bisa dihadirkan bahwa kematian bukan karena seperti ini, tetapi seperti ini. Bahwa ada keterlibatan orang, ada saksi yang melihat, bawalah ke sana gitu. Kita jangan membangun opini tanpa data. Data itu dua, fakta hukum dan aturan hukum. Fakta hukum seperti apa? Yang tadi itu alat bukti. Kalau dibilang 5 orang, nah mana saksinya? Supaya masyarakat ini juga cerdas. Begitu. Memberi support kepada penyidik, karena penyidiklah yang diberikan amanat kepada undang-undang untuk mewakili korban, kepentingan korban seperti apa gitu. Kita boleh mengawasi secara baik, itu tugas kami. Yang kemudian yang kedua teman-teman, kewenangan penyidik menentukan pasal mana yang dikenakan. Sudah pasti kami penasihat hukum juga punya strategi bagaimana akan membuktikan di sidang bahwa pasal tersebut dapat diterapkan karena memenuhi unsur atau tidak. Kalau tidak, mari kita hormati putusan itu. Kan begitu. Dia menaruh pasal 340, oh silakan. Unsur-unsur jelas. Karena itu dari penyidik, belum ke JPU. JPU harus membuktikan dakwaannya dia. 340, 338 atau pasal yang lain. Kan begitu. Yang terpenting adalah unsur-unsur itu dalam penerapan itu dakwaannya bersifat alternatif atau subsidiar atau kombinasi, silakan urusan mereka. Pasti kami juga akan berusaha semaksimal mungkin untuk kepentingan klien. Yang pasti kami bersyukur bahwa klien kami siap mempertanggungjawabkan perbuatannya. Itu menjadi catatan. Begitu. Bahwa kalau sudah pasti dihukum karena dia mengakui. Begitu. Karena entah pasal mana harus sesuai dengan porsi. Mungkin saya itu. Mungkin Pak. Mungkin menambahkan ya terkait dengan pasal yang sesuai yang disampaikan oleh rekan Beni bahwa itu sepenuhnya kewenangan daripada penyidik ya. Karena penerapan pasal itu tentunya penyidik lebih tahu ya. Apakah penyidik ketika menerapkan pasal ini dia mampu untuk membuktikan tidak unsur-unsur yang terkandung dalam pasal itu ya. Jadi pada prinsipnya apapun yang dilakukan oleh penyidik dalam hal penerapan pasal ataupun dalam hal melakukan tindakan-tindakan hukum berkaitan dengan proses hukum ini akan tetap kami hormati ya. Akan kami hormati sepanjang hak-hak daripada klien kami itu tidak dilanggar. Begitu. Jadi tetap kami menghormati proses ini dan yang terpenting adalah nanti di persidangan ya.
karena ini adalah perkara pidana, bukti yang harus dihadirkan atau yang harus dibuktikan oleh penyidik harus secara terang, ya, bukti yang benar-benar membuktikan bahwa benar antara bukti-bukti petunjuk, alat bukti dan keterangan saksi maupun keterangan tersangka itu saling bersesuaian, ya, supaya di situ benar-benar tersangka itu dia mendapat hukuman setimpal dengan perbuatan, ya. Jadi hukuman yang dijatuhi itu pasal yang dijatuhi kepada tersangka itu harus setimpal dengan perbuatan. Ini kemarin rekonstruksi ini kan wartawan tidak bisa sampai dalam, tidak bisa. Ini kan ada berkembang di masyarakat bahwa tidak mungkin lagi membunuh sendiri. Itu kan ada bilang ada patah kaki, ada kepala bocor, ada itu. Kemarin Bapak tuh yang di lokasi sendiri lihat kronologisnya seperti apa? Waktu di dalam mobil, waktu kan katanya mencekik atau apa begitu. Ya. Kalau berbicara tentang proses hukum tindak pidana itu berbicara tentang suatu kepastian, berbicara tentang katanya, berbicara persamaan pada hukum. Nah, yang dilakukan oleh netizen yang membuat masyarakat ini sudah terbentuk di dalam otak mereka itu adalah orang ini jahat. Jadi menyampingkan fakta-fakta yang ada. Polisi lakukan yang terbaik saja, itu tetap polisi jahat. Jadi yang sudah di masyarakat ini sudah dibentuk suatu suatu pemikiran yang jahat dalam. Jadi apa yang dilakukan oleh siapapun pasti itu jahat. Itu masalah. Kenapa? Polisi sudah berupaya sedemikian rupa. Kalau kasus pidana saya pikir ini kasus ini paling cepat. Coba teman-teman wartawan ketika sudah lama berkecimpung di dunia jurnalis, ketika mengikuti proses pidana mana, apakah ini cepat atau tidak? Tapi itu pun polisi tetap disalahkan. Saya bukan berarti membela polisi, tapi kami melihat pada prosesnya begitu cepat. Malah polisi, kasihan polisi, dibully sana sini. Sudah gini lagi masih juga di demo, terus bilang harus cari orang lain. Kalau saya Randi, saya mengakui kalau kakak wartawan sebagai pelaku terima tidak? Kan mau cari lain ini. Mereka sendiri tidak menunjukkan orang lain siapa. Kalau saya mengaku saudara yang bunuh bagaimana? Terima tidak? Nah, itulah lepas kepada polisi, berikan waktu kesempatan ke polisi mencari apakah masih ada pelaku lain. Jangan bentuk opini menyesatkan, membuat masyarakat tambah pusing. Itu saja. Mungkin ada lagi. Pak, silakan. Nanti kita ketemu di sana. Terus sekarang kita mau bangun apa?